Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari penjelasan tentang ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada ayat ke-264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan alman, yaitu mungkit-mungkit atau merasa punya pamrih terhadap orang lain, wal adha, dan juga jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan wal adha, yaitu menyakiti hati orang yang kau bantu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, ingin dipuji oleh manusia, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak beriman dengan hari pembalasan, sehingga ingin cari pujian manusia. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Maka perumpamaan orang yang berinfak dengan riya itu seperti batu yang licin yang ada di atasnya tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka akhirnya tanah tersebut ditimpa dengan hujan yang deras. Fatarakahu salda, maka tanah semuanya di atas batu tadi hilang, tersisa batu yang licin, tidak ada sebutir tanah pun. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak menguasai atas suatu pun apa yang telah mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lanjutkan tentang bahasan sedekah. Bahwasanya sedekah yang diterima adalah sedekah yang menjadikan hati seorang semakin suci, ya, bukan sedekah yang membuat hati seorang semakin kotor dengan sombong, mentang-mentang merasa tinggi daripada yang disedekahi, apalagi sampai dengan sikap menyakiti, baik perkataan maupun perbuatan menyakiti orang yang dibantu. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini menjadikan sedekah menjadi batal. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan antara orang yang bersedekah meskipun dia ikhlas. Dia ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, namun setelah dia bersedekah dia ikutkan al-man wal adha. Nah, sedekah yang ikhlas namun disertai atau disusulkan dengan al-man wal adha, mengungkit-ungkit dan menyakiti, pada hakikatnya sama dengan sedekah yang sejak asalnya tidak diterima. Itu sedekah karena riya. Ini ada dua perbedaan. Di sini ada sedekah yang asalnya ikhlas. Ikhlas dan dia asalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi batal. Kenapa? Karena disusulkan dengan al-man wal adha. Al-man wal adha itu mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang dibantu. Sedekah model kedua yang sejak awal tidak diterima karena riya. Karena riya. Maka Allah ingin menjelaskan sedekah yang pertama yang meskipun asalnya ikhlas dan diterima, pada hakikatnya sama dengan sedekah yang riya yang tidak diterima sejak awal. Kenapa? Karena sedekah yang pertama, model pertama meskipun ikhlas, tetapi ketika disusuli dengan al-man wal adha, mungkit-mungkit dan menyakiti hati orang dibantu, maka hakikatnya seperti sedekah yang riya yang sejak awal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dilakukan mencari pujian manusia. Ini maksud dari perumpamaan Allah pada ayat 264, ya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena mencari sanjungan manusia, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena orang yang riya, kalau dia beriman kepada hari akhirat dengan iman yang benar tentunya, maka dia tidak perlu mencari sanjungan. Dia tahu sanjungan tidak ada faedahnya di dunia. Yang perlu adalah pahala di akhirat. Maka kemudian Allah menjelaskan perumpamaan orang yang berinfak dengan riya. Kata Allah, "Famathaluhu", perumpamaan orang yang berinfak dengan riya, "kamathali safwanin alaihi turab", seperti batu yang licin, benar-benar licin, di atas batu tersebut ada tanah. Tanah kelihatannya indah. Orang kalau lihat tanah tersebut kelihatannya indah, seandainya diberi tanaman akan mudah tumbuh. Karena kelihatan tanah tersebut subur, diletakkan biji akan bertunas, diletakkan tanaman akan menjadi semakin besar, ya, dan bertumbuh.
ternyata tanah tersebut tidak ada faedahnya. Dia ternyata hanya tipuan karena dia bukanlah dibangun di atas akar yang kuat. Ternyata tanah tersebut hanya berada di atas batu yang licin. Tiba-tiba fa asabahu wabilun, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang keras, tanah tersebut hilang semua dari batu tadi, tidak tersisa satu butir pun. Fatarakahu solda, maka jadilah tanah tersebut benar-benar batu yang licin. Nah, kalau batu licin bagaimana ditanam? Enggak ada. Tanam apa boleh di batu? Enggak bisa. Tanahnya kemana? Hilang semuanya. Yang kelihatannya subur, yang kelihatannya indah, yang kelihatannya menarik, ternyata hilang semua, sehingga yang nampak hanyalah batu yang licin, tidak ada tersisa sama sekali. Tidak ada tumbuhan yang bisa ditanam di atas itu, bahkan tanahnya pun tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dan mereka tidak mampu mendapatkan suatu pun faedah dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah perkara yang menyedihkan. Lain halnya kalau orang sama sekali tidak mengerjakan, oke, dia tahu tidak ada hasil. Ini dia sudah kerjakan, dia sudah beramal, dia sudah berbuat, dan dia berharap untuk meraih hasilnya di hari kiamat kelak. Ternyata dia dapati apa yang sudah dilakukan seperti batu licin, tidak ada hakikatnya sama sekali. Maka dia lebih menderita karena telah melakukan amal perbuatan dan dia berharap hasilnya justru tidak ada. Ini lebih menderita daripada orang yang tidak beramal sama sekali. Memang saya tidak ada, memang tidak ada yang saya tunggu. Tapi ini orang-orang ini mereka menunggu hasil di akhirat karena mereka merasa beramal soleh ketika di dunia, namun ternyata hasilnya tidak ada. Kenapa? Karena mereka riya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ini perumpamaan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya orang yang riya. Orang yang riya itu dia menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Kenapa menipu orang lain? Orang lain melihat dia seperti tanah yang subur, yang mudah menemukan tumbuhan. Orang melihat dia seakan-akan orang soleh, yang ketika dia bersedekah seakan-akan karena Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia berdakwah seakan-akan karena Allah Subhanahu wa taala, yang ketika haji dan umrah seakan-akan karena Allah Subhanahu. Padahal semua ini hanyalah tipuan. Dia menipu masyarakat. Masyarakat menyangka dia melakukan amal soleh, ternyata tidak. Ternyata dia melakukannya karena ingin dapat apa? Pujian di dunia. Maka hakikat dia seperti tanah yang subur, namun hakikatnya ternyata batu. Ternyata batu. Yang tiba-tiba terkena hujan yang keras, tidak ada satu butir tanah pun yang tersisa. Hilang semuanya karena hujan terlalu keras. Ibarat mereka sudah lakukan amal soleh yang begitu banyak, tiba-tiba hancur lebur. Dan inilah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ketika seorang riya, dia menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain, maka pada hari kiamat kelak dia juga tertipu. Dia menyangka amal solehnya ada hasilnya, ternyata ludes begitu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantsura." Maka kami datangi kepada amal yang mereka lakukan, tiba-tiba kami jadikan amal tersebut haba'an mantsura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Jadi kiamat kelak diperlihatkan pahala mereka. Mereka sudah senang, tiba-tiba pahala tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika di dunia mereka beramal soleh karena riya. Ini perkara yang menyakitkan. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih." Siapa yang beramal soleh karena untuk memperdengarkan amal solehnya, untuk pamer, maka Allah akan permalukan dia pada hari kiamat kelak. Wa man yura'i, dan siapa yang beramal soleh untuk riya, untuk memperlihatkannya kepada masyarakat agar dia disanjung, maka Allah akan perlihatkan hakikatnya di hari kiamat kelak. Al-jaza' min jinsil amal, balasan dengan perbuatan. Maka para ulama mengatakan di antaranya ketika dia di hari kiamat dia hadir, diperlihatkanlah pahala salatnya, pahala hajinya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, pahala dakwahnya. Dia sudah senang, tiba-tiba Allah jadikan debu yang berterbangan seperti tanah yang begitu indah, kelihatannya subur, kelihatannya mudah menumbuhkan bebijian. Ternyata tiba-tiba kena hujan yang keras, hilang semuanya, tidak satu butir pun yang tersisa. Ini adalah hal yang menyakitkan bagi orang yang melakukan amal perbuatan saleh karena riya. Ya, makanya Allah mengatakan la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Sungguh dia tidak mampu mendapatkan suatu pun hasil dari apa yang telah dia lakukan. Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya sedekah ada dua model. Sedekah yang ikhlas dan sedekah yang riya. Kalau sedekah yang riya dari awal sudah tidak diterima. Kalau sedekah yang ikhlas diterima.
tapi harus jaga-jaga jangan sampai terbatalkan. Apa yang bisa membatalkan sedekah yang ikhlas? Al-man wal adza. Al-man itu apa? Ungkit-ungkit, merasa punya pamrih, merendahkan orang yang dibantu, itu namanya al-man. Bisa menyebabkan sombong dan lainnya. Al-adza menyakiti dengan kata-kata, itu saya sering bantu kamu, atau ngomong ke orang lain, dia itu saya sering bantu, apa itu tidak tahu terima kasih, macam ini namanya menyakiti dengan perkataan. Nah, sedekah yang ikhlas ini pun bisa batal. Dari sini sebagian ulama mengingatkan seperti Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwasanya amal maksiat bisa menggugurkan amal kebaikan. Seperti firman Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal soleh kalian. Berarti amal soleh bisa gugur. Contohnya seperti ayat ini, sedekah yang baik ikhlas bisa gugur. Kalau tidak ikhlas dari awal tidak diterima. Ini terima dulu tiba-tiba jadi gugur. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dhikum li ba'dhin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian keraskan, ya. Kenapa? Sebagaimana kalian saling keras di antara kalian, kenapa kalian harus beradab dengan Nabi? Jangan angkat suara di atas Nabi, jangan keraskan suara Nabi. Kata Allah, antah bata amalukum, bisa jadi amalan kalian gugur, wa antum la tash'urun, dan sementara kalian tidak sadar. Ternyata mengangkat suara di hadapan Nabi, keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuara bisa menggugurkan amal soleh. Jadi bosnya amal soleh yang asalnya diterima bisa gugur. Bisa gugur. Ya, ini contoh. Seperti ketika Aisyah menegur seorang sahabat bahwasanya ada seorang sahabat yang lain bermuamalah dengan riba, maka Aisyah berkata, sampaikan kepada dia bahwasanya riba yang dia lakukan telah menggugurkan jihadnya. Telah menggugur jihad yang dia lakukan. Maka benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu an yuhfadzal amal mimma yuhbitu aw yufsiduhu. Bukan perkaranya bukan sekedar beramal saleh. Tapi bagaimana kau bisa menjaga amal soleh jangan sampai gugur atau berkurang atau rusak? Karena amal soleh itu ada penggugurnya, ada perusaknya. Seperti tadi, kalau sedekah al-man wal adza. Kalau amal soleh serum ujub misalnya, ini bisa menggugurkan amal soleh, bisa menggugurkan amal soleh. Maka ini adalah perumpamaan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya orang yang berinfak kemudian disusulkan dengan al-mal wal adza. Sama seperti orang berinfak riya. Dari sini saya ingatkan sebagaimana pertemuan lalu, kalau Anda ternyata bersedekah hanya untuk al-man wal adza, mungkit-mungkit, dan untuk menyakiti orang yang Anda sedekahi, lebih baik tidak usah bersedekah. Justru sedekah yang Anda lakukan seperti itu mendatangkan dosa. Rasulullah SAW telah bersabda, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Di antaranya al-mannan, 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak dan Allah tidak sucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya al-mannan, yaitu orang yang bersedekah kemudian ungkit-ungkit. Oleh karenanya ketika antum sudah berbuat baik, kemudian tiba-tiba 10 tahun kemudian orang tersebut bikin antum jengkel, kemudian antum bilang, kamu itu 10 tahun yang lalu batal semuanya. Sudah yang lalu. Ini masalah ente marah sekarang, marah aja sekarang, jangan kaitkan dengan apa yang sudah sedekah antum keluarkan. Sekarang manusia tidak sabar seperti itu. Pahala amal soleh yang sudah dia lakukan 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu gugur gara-gara emosi sesaat. Dia bilang, kamu saya sudah bantu 20 tahun lalu, kamu lupa ya? Kamu itu gini-gini. Jangan, itu kita namanya mengungkit, menyakiti hatinya, maka pahala kita batal. Seharusnya kalau kita marah sama dia, kita kaitkan sekarang, kamu salah, kenapa begini? Enggak usah kaitkan dengan kebaikan kita di masa lalu. Nah, siapa yang beramal soleh dalam rangka untuk menyakiti orang yang dibantu, sebaiknya tidak usah. Karena bukan jadi amal soleh, bukan cuma 0, bahkan minus menjadi dosa besar. Waliyadzubillah. Ayat ini juga memberikan kita peringatan akan waspada riya. Riya itu penyakit yang menimpa siapa saja, suka untuk dilihat ketika beramal soleh. Ini penyakit hati. Apa penyakit? Pingin dilihat orang, ya, pingin jadi buah bibir, pingin dijadikan pembicaraan oleh orang lain, ya. Narsis, pingin diperhatikan. Ini banyak orang sekarang terkena penyakit seperti ini.
Sedikit ibadah, pamer. Sedikit ibadah, pamer. Berbakti sama orang tua, pamer. Baik sama istri, pamer. Bagi makan fakir miskin, pamer. Lagi nolongin janda, pamer. Terus apa yang tidak dipamerkan? Semua dipamerkan. Semua dipamerkan. Lagi umrah pamer, lagi haji pamer. Lagi cium hajar aswad pamer. Padahal yang dicium kepalanya orang hitam, bukan hajar aswad. Oleh karenanya, ini penyakit, hati-hati, harus kita waspadai. Bagi ibu-ibu yang suka bersedekah, waspada. Kalau sedekah, ingat muamalah kita bukan dengan orang yang kita sedekahi, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita muamalah sama dia, seakan-akan oh dia punya utang budi sama saya, suatu saat bisa ungkit-ungkit, suatu saat bisa salah-salahin, nah ini bahaya. Sebagian ulama mengecualikan dalam hal ini dua hal. Mengecualikan antara kebaikan orang tua terhadap anak dan suami terhadap istri. Dengan tujuan bukan menyakiti, tapi agar sang anak menjadi baik dan istri menjadi baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering mengingatkan anak-anak tentang kedua orang tua? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya wasainal insana biwaladihi husna, ya. Allah wasiatkan kepada insan, manusia, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat yang lain, ihsanan, untuk berbuat sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ibunya mengandungnya dalam kondisi lemah, ya, melahirkan dalam kondisi lemah, menyusunya bertahun-tahun, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah perintahkan dan Allah sebutkan tentang keutamaan ibu. Kenapa manusia sudah suka lupa? Maka tidak jadi masalah misalnya seorang wanita berkata kepada anaknya, "Nak, kamu dulu dalam kandunganku. Kamu dulu ketika kamu kecil ibu begini." Bukan untuk menyakiti hatinya, bukan. Tapi untuk mengingatkan statusmu sebagai anak agar kau jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ini sebenarnya membolehkan. Kenapa? Karena Allah sendiri telah mengingatkan. Maka sang ibu mengingatkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini tidak jadi masalah. Sebenarnya mengatakan tidak jadi masalah seorang ayah atau ibu mengungkit-ungkit kebaikannya kepada anaknya, bukan untuk menyakiti hati anaknya, tapi agar dia menjadi anak yang baik. Tidak lupa dengan kebaikan kedua orang tuanya, karena apalagi zaman sekarang potensi untuk lupa dengan kebaikan orang tua sangat besar. Dengan kesibukan dengan teman-temannya, sibuk dengan medsos, sudah lama tidak ketemu orang tua, potensi ini sangat besar. Maka tidak mengapa seorang ayah dan ibu mengingatkan anaknya akan hal tersebut. Ini tidak terlarang, ini pengecualian. Sebagian ulama juga mengecualikan antara suami dan istri. Boleh suami mengingatkan kepada istrinya tentang kebaikan yang dia lakukan, bukan untuk menyakiti hati istrinya, tapi untuk mengingatkan agar dia jadi istri solehah. Dia bilang, "Sayang, tidakkah kau ingat, dulu 20 tahun lalu kamu kurus krempeng, sekarang kamu sudah subur dan membesar." Supaya dia ingat bahwasanya, tapi bukan untuk menyakiti hatinya, ya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kebanyakan kalian banyak masuk neraka jahannam. Ada seorang berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa?" Rasulullah menjelaskan, "Li anna kunna takfurnal ashir." Karena kalian itu suka ingkar kepada kebaikan suami. Lupa dengan kebaikan suami, sehingga ingkar dengan kebaikan suami. Ya. Wa tukthirna syakah, kalian suka mengeluh tentang sulitnya kehidupan kepada suami, atau mengeluhkan suami kalian kepada ibu-ibu yang lain. Ini ciri wanita tidak tahu berterima kasih. Maka daripada dia masuk neraka jahanam, sebenarnya mengatakan boleh suaminya mengingatkan. Karena dia lupa, potensi lupa. Potensi lupa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau engkau wahai sang suami berbuat baik kepada istrimu setahun penuh, tiba-tiba istrimu melihat satu kesalahan yang kau lakukan, maka sang istri berkata, "Aku tidak pernah melihat kau melakukan kebaikan sama sekali." Dia lupa semua kebaikan. Dan wanita kadang-kadang seperti itu, ya. Ketika suaminya melakukan kesalahan, dia bilang, "Kamu tidak pernah cinta kepada aku sama sekali." Gimana tidak pernah cinta? Anak sudah 7, ini anak datang tanpa cinta.
Kamu badan gemuk tanpa cinta. Kamu emas di sana gitu tanpa cinta. Dia wanita lupa, kamu tidak pernah mencintaiku. Nanti ada masalah sama ibu mertua, memang kamu lebih mengutamakan ibu daripada saya. Selalu begitu, padahal tidak begitu, sesekali aja. Tapi begitu watak wanita menafikan seluruh kebaikan yang pernah dilakukan oleh Nabi oleh sang suami. Dan itu benar, Nabi berkata, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kalau salah seorang dari kalian wahai suami melakukan kebaikan kepada istri setahun penuh, kemudian engkau melakukan satu kesalahan aja, dia akan berkata, aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepada aku sama sekali. Maka dua hal ini dikecualikan, seorang ayah dan ibu mengungkit kebaikannya kepada anaknya supaya anaknya menjadi apa? Orang soleh, anak-anak berbakti, atau suami mengungkit, ingat, bukan dalam bentuk menyakiti, bukan dalam bentuk mentang-mentang, tapi mengingatkan, paham ya? Karena kita berbuat baik sama istri adalah perintah siapa? Allah. Tapi kita ingatkan agar dia tidak menjadi wanita yang membangkang, tidak menjadi wanita yang lupa daratan, lupa lautan ya. Tapi dia tahu bahwasanya suaminya telah berjuang dan dia menjadi istri yang solehah. Tapi kita lanjutkan. Kemudian tadi perumpamaan tentang orang yang bersedekah karena riya, atau bersedekah ikhlas tapi disusulkan dengan alman wal adha. Nah, bagaimana dengan orang yang berinfak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman pada ayat berikutnya, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabawatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dha'ifain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir." Kata Allah, dan perumpamaan orang-orang mengeluarkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Wa tathbita min anfusihim, dan dalam rangka untuk bukan dalam rangka tapi karena kejujuran yang ada dalam keyakinan dalam hatinya, maka dia berinfak. Kama thali jannah, maka infaknya orang ikhlas itu seperti suatu kebun atau taman, birabawatin, yang berada di atas tempat yang agak tinggi dibandingkan dengan kebun-kebun yang lain. Ketika posisinya di atas tempat yang agak tinggi, maka mudah terkena matahari, mudah terkena hujan, maka mudah subur dibandingkan dengan yang di bawah. Kamathali jannatin birabawah, seperti kebun yang berada di atas tempat yang paling tinggi, tempat yang tinggi. Asabaha wabil, yang ditimpa dengan hujan yang deras. Fa'atat ukulaha dhifain, maka jadilah karena di tempat yang tinggi terkena hujan yang deras, maka hasilnya 2 kali lipat daripada biasanya. Fa illam yusibha wabil, kalau ternyata tidak ditimpa dengan hujan yang keras, maka cukup fatal, cuma hujan yang sedikit pun sudah bisa membuat dia berbuah 2 kali, apalagi kalau hujannya apa? Keras. Wallahu bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Nah, ketika Allah menyebut tentang perumpamaan orang bersedekah dengan riya, mungkin timbul pertanyaan, terus perumpamaan yang orang ikhlas bagaimana? Maka Allah buat perumpamaan tersebut. Perumpamaan orang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardatillah, mencari ridha Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan ingin dibalas budi, enggak. Ya. Bukan karena ingin dibalas budi, bukan untuk diterima kasihin, bukan untuk disanjung, tapi semata-mata mencari keridhaan apa? Allah. Muamalah dia hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa tathbita min anfusihim. Ini sebagian salah terjemahkan. Seperti dalam terjemahan yang ada dikatakan sini, coba di antum apa terjemahannya? Ada yang punya coba? Ada enggak? Situ terjemahannya apa? Perumpamaan orang-orang membelanjakan hartanya dan keteguhan. Dan untuk keteguhan. Untuk keteguhan jiwa mereka. Ada yang lain? Situ apa? Untuk keteguhan jiwa. Ada yang lain? Hah? Memperteguh jiwa. Maknanya sama, memperteguh jiwa, keteguhan jiwa. Ini terjemahan yang keliru. Karena para ulama mengatakan dia sedekah bukan untuk menguatkan jiwanya, tidak, tapi karena keteguhan jiwanya sudah ada di dalam dirinya. Jadi sedekah bukan untuk memperteguh jiwa, tapi karena teguhnya jiwa,
keyakinannya membuat dia bersedekah. Jadi terbalik maknanya. Dan itu diingatkan oleh para ahli tafsir. Bahwasanya maksudnya wa tathbitan min anfusim bukan untuk mengkokohkan jiwa, bukan. Dia sudah kokoh sejak awal, makanya dia bersedekah. Tetapi dia bersedekah maknanya ayat ini, dan orang-orang berinfakkan hartanya jalan Allah karena mencari ridha Allah dan karena keyakinannya. Faham? Bukan karena untuk memperkuat keyakinannya, enggak. Dia sudah yakin sebelumnya. Faham? Maka maknanya karena dia yakin. Ada 3 tafsiran. Ada yang mengatakan tayakunan karena dia yakin, ada yang mengatakan ihtisaban maksudnya karena dia berharap pahala, ya. Itu di antara maknanya, ya. Karena kekokohan jiwa, ya. Ini semua maknanya sama. Jadi dia berinfak itu karena jiwanya sudah kokoh. Tidak seperti orang-orang yang ragu-ragu, kasih atau enggak, enggak. Makanya Sa'di ketika menyampaikan ayat ini, saya bacakan tafsir Sa'di, ya. Dia mengatakan wa tasbita min anfusihim ay sadarul infaq ala wajhin munsyarihatan lahu nafsu sakhiyatan bihi, yaitu dia berinfak dengan dada yang lapang, tidak rasa pelit sama sekali. Dia tenang, kasih, dia senang, bahagia karena dia tahu setiap infak yang dia keluarkan dia dapat ridha dari Allah, bukan aduh enggak enak, enggak. Dia berinfak di jalan Allah dengan dada yang lapang. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang tinggi bahwa infaknya tersebut akan mendatangkan keridhaan Allah dan akan Allah ganti di dunia sebelum di akhirat. Maka dia berinfak dengan dada yang lapang. Ini contoh terjemahan yang hanya mungkin berdasarkan tekstual, tetapi hakikatnya tidak demikian. Disebutkan oleh para ahli tafsir, di Al-Qurtubi sebutkan bahwasanya makna yang benar bukan untuk mengokohkan jiwa, tapi jiwanya memang sudah kokoh sejak awal, ya. Kalau kita artikan karena kokohnya jiwa, bukan untuk memperkokoh jiwa, paham? Jadi dia berinfak karena kokohnya jiwanya, bukan untuk memperkokoh jiwanya, ya. Jadi ini dalil berusaha seorang ketika berinfak dengan lapang dada. Berusaha latih diri kita untuk apa? Lapang dada. Kalau kita berinfak masih berat-berat, paksain, lama-lama jadi apa? Lapang. Lama-lama udah lapang berinfak, lama-lama ketagihan. Kalau enggak berinfak bingung, uang mau kemana ini? Apalagi ibu-ibu yang uangnya banyak, bingung mau kemana uangnya ini. Sampai ketagihan sedekah, bukan ketagihan beli tas, ketagihan apa? Sedekah. Tas sudah banyak, ngapain lagi? Mau gantung sekaligus 4 gini, bawa enggak 1. Udah, itu dunia semua enggak akan dibawa. Udahlah, sudah saatnya berhenti beli tas-tas itu. Udah pada tua-tua juga kan. Cukup beli, jangan banyak-banyak, udah. Kalau udah punya bagus sudahlah. Mau ganti lagi, gonta lagi, ganti lagi, gonta lagi, ganti lagi. Buang-buang uang, sudahlah. Tas, dompet, apa segala secukupnya, ya. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamatsali jannatin birabawah. Perumpamaan orang yang berinfak karena mencari keridhaan Allah, bukan karena riya, bukan karena dunia, ya. Dan karena dia berinfak karena kokohnya jiwanya, karena keyakinannya, karena ihtisabnya, dia mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perumpamannya kamatsali jannah, seperti taman birabawah. Taman tersebut tempatnya di atas tempat rabawah itu makan murtafi, tempat yang agak tinggi, di mana mudah terkena matahari, terkena hujan, ya, sehingga dia subur. Asabaha wabil, yang di mana kebun tersebut terkena hujan yang keras. Akibat terkena hujan yang keras dan di tempat yang tinggi mudah terkena matahari, fa'atat ukulaha dhi'fain. Akhirnya dia membuahkan hasil 2 kali dalam setahun, tidak seperti yang lainnya. Ini syarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau seorang bersedekah, Allah akan lipat gandakan. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan seorang bersedekah maka Allah akhadha bi yaminihi. Maka Allah pun menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, mengembangkan, mengembangkan sedekah tersebut. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, seperti seorang yang sedang ngurusin kuda kecil sampai diperbesar. Jadi bertahap terus besar terus. Allah juga kembangkan apa? Pahala tersebut. Ya. Apalagi kalau, ya, ternyata sedekahnya banyak. Seperti hujan keras wabil, sehingga kemudian hasilnya juga semakin besar. Tapi kata Allah, fa illam yusibha wabil, seandainya tidak terkena hujan keras, hujan kecil pun sudah membuat dia berbuah berlipat ganda.
Fa illam yusibha wabilun fatal, meskipun hujannya rintik-rintik. Bahkan sebagian ulama mengatakan tal adalah hujan yang paling ringan, ada yang mengatakan embun, tidak usah hujan, embun berjatuhan saja sudah bisa bikin dia berbuah. Ya. Artinya kalau dia pun sedekah sedikit aja, enggak ada masalah, yang penting dia apa? Ikhlas. Tidak mengharapkan riya apapun, dia bersedekah sedikit saja, Allah akan kembangkan. Pengembangannya urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Pokoknya yang ikhlas pun bertingkat-tingkat, tidak sama. Orang ikhlas bertingkat-tingkat, kemudian jumlah sedekah pun bertingkat-tingkat, tidak sama. Dan semua itu Allah Maha tahu. Orang yang bersedekah bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat dari sisi ikhlasnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat juga dari jumlah harta yang dikeluarkan. Ya, karena kita tahu bahwasanya pahala sedekah tidak satu model. Maka inilah perumpamaan yang indah bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dia keluarkan akan dikembangkan oleh Allah. Akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat ikhlas, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat tentang masalah pahala yang dikembangkan. Hanya semakin kita bersedekah, semakin jangan tunda-tunda, semakin pahalanya semakin banyak. Jadi Allah mengembangkan pahala tersebut, pahala sedikit-sedikit terus seperti kuda. Kuda kan tidak langsung besar, ya enggak? Kata Nabi SAW, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana seorang yang mentarbiyah merawat kudanya yang kecil jadi semakin pelan-pelan semakin apa? Besar. Sebenarnya ulama ketika menyebutkan firman Allah sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan alman wal adha. Ada yang mengatakan kalau seorang bersedekah 10 tahun kemudian dia man kepada orang yang disedekahi, dia bilang, kau, saya yang bantu kau dulu, kau masih ingat enggak 10 tahun lalu? Waktu kamu masih miskin, siapa yang bantu? Ayo. Ini sudah selesai. Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau dia alman wal adha 10 tahun kemudian, maka pahala yang dia lakukan 10 tahun lalu sedekah hilang, nol semuanya. Ini pendapat pertama. Ini pendapat kebanyakan ulama. Seperti orang yang bersedekah riya. Kalau orang bersedekah riya tidak ada pahalanya sejak awal. Paham? Tidak ada pahalanya sejak awal. Pendapat kedua, pendapat lebih ringan. Kata mereka pahalanya tidak dihabiskan sejak awal. Jadi kalau dia bersedekah 10 tahun lalu, maka sedekahnya dirawat oleh Allah, dikembangkan. Harusnya sedekah ini dikembangkan sampai dia meninggal dunia. Tetapi ketika dia alman wal adha 10 tahun kemudian, maka pengembangannya berhenti. Tapi pahala dari awal dari 10 tahun lalu sampai sekarang tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Faham bedanya? Saya ulangi. Misalnya seorang bersedekah tahun 2023. Kemudian dia wafat pada tahun 2053, yaitu dia masih hidup 20 tahun setelah sedekah tersebut. Paham? Baik. Ketika tahun 2033, 53 berarti 30 tahun ya, 30 tahun. Di 2023 sampai 2053 berarti dia akan hidup 30 tahun setelah sedekah tersebut. Namun ketika tahun 2033, 10 tahun kemudian dia melakukan alman wal adha, yaitu dia ngungkit-ngungkit atau dia mencela, menyakiti orang yang dia bantu. Bagaimana nasib sedekahnya yang dia lakukan pada tahun 2023 ini, 10 tahun kemudian, bagaimana nasibnya? Khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan semuanya hilang jadi nol dari awal, tidak ada sama sekali. Pendapat kedua mengatakan tidak, yang hilang itu pengembangannya. Jadi dari tahun 2023 sampai tahun 2033 pahala tetap diterima. Tapi tahun 2033 sampai 53 yang harusnya pahala terus berkembang sedekahnya sampai 20 tahun lagi gugur. Paham? Tapi kata Al-Qurtubi yang lebih tepat pendapat yang pertama, gugur dari awal. Bukan hanya pengembangannya. Karena Allah menyamakan seperti orang yang apa? Riya. Tetapi maksud saya, ini para ulama memahami bahwasanya sedekah itu semakin cepat kita lakukan semakin baik, jangan ditunda-tunda.
Kenapa? Karena kalau kita lakukan semakin cepat, proses pengembangannya Allah pahalanya semakin bertambah. Karena Nabi mengatakan, kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Sebagaimana kalian mengembangkan kuda kecil kalian menjadi kuda besar. Maka kalau ada sedekah jangan tunda-tunda, nanti. Karena kalau kita nanti, bonusnya semakin kurang, paham? Tapi kalau kita cepat sekarang, duluan, kita lebih dulu daripada ada orang bulan depan, kita lebih duluan sekarang, maka kita sudah mengalami pengembangan pahala. Faham atau tidak? Oleh karenanya dalam sedekah juga bertingkat-tingkat, ya, dari sisi tingkatan ikhlas yang berbeda-beda, dan dari tingkat juga sedekah yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Tapi kedua-duanya, apakah ini maupun itu, tetap berlipat ganda. Ya, Allah akan melipat gandakannya kembali kepada Allah. Makanya Allah mengatakan fa illam yusibha wabilun fatal. Kalau tidak ditimpa dengan hujan yang besar untuk bisa melipat gandakan hasil, maka cukup hujan yang sedikit pun bisa melipat gandakan hasilnya, atau bahkan embun saja mengenai pohon tersebut berlipat ganda hasilnya. Maka ini menunjukkan akan pentingnya ikhlas. Siapa yang ikhlas, maka pahala sedekahnya diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sedekahnya luar biasa, ya. Dan saya tidak mendapati pembahasan lipat ganda seperti sedekah. Salat, ya, pahala salat ada jelas, ya. Kecuali sabar. Kalau sabar kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar tanpa batas kata Allah. Tapi yang lain, misalnya ibadah-ibadah yang lain, tidak seperti sedekah. Sedekah lipat gandakannya bertingkat-tingkat, minimal 10 kali lipat. Ila sab'ami'ati dhaifin, atau 700 kali lipat, atau ila adhafin katsir, atau lebih daripada itu. Diperlipat ganda. Jadi maka seorang berusaha perhatian sama ibadah sedekah dan berusaha untuk ikhlaskan niatnya. Sudah bantu enggak usah mikir, sudah bantu selesai urusan saya dengan Tuhan, bukan dengan dia. Dia mau nakal, kemudian hari dia mau berkhianat, urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya dengan Tuhan sudah selesai, ya. Saya sudah bantu dia karena Allah sudah, enggak usah diungkit-ungkit. Satu saat dia bikin jengkel sama kita, ya sudah, itu ujian hidup. Jangan kita mulai, kamu dulu saya yang bikin kamu begini, jangan. Itu hanya membatalkan pahala kita yang sudah kita lakukan mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Itu hanya yang rugi kita gara-gara emosi sesaat. Tapi kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Dan apakah salah seorang dari kalian ingin mempunyai kebun yang taman yang menakjubkan? Min nakhil, situ ada kormanya. Namanya korma itu, ini Allah bicara tentang orang-orang Arab yang korma merupakan kebun yang menyenangkan. Berbagai macam korma menunjukkan kekayaan, orang punya pohon korma kaya. Wa a'nabin, kemudian bukan cuma korma aja, ternyata di sela-sela korma tersebut ada anggur-anggur yang lezat, yang enak dipandang. Tajri min tahtihal anhar, kemudian ternyata di kebun tersebut ada sungai yang mengalir. Masuk kebun, ada kormanya, ada anggurnya, ada sungai yang mengalir. Impian orang Arab ketika itu, punya kebun seperti ini indah. Ada korma tapi enggak ada sungainya, ada korma tapi enggak ada anggurnya. Ini ada kormanya, ada anggurnya, ada sungai yang mengalir di sela-sela, indah. Lahu fiha min kulli thamarat, dan pada kebun tersebut semua buah-buahan, bukan cuma korma, bukan cuma anggur, ternyata lain-lain lagi ada. Kebunnya lengkap, ada buah ini, buah ini, buah ini, buah ini. Luar biasa kebun yang indah. Meskipun andalannya adalah korma dan apa? Dan anggur, tapi banyak buah-buah yang lain. Tiba-tiba wa asabahul kibar. Tiba-tiba dia sudah tua, orang tukang kebun ini sudah tua. Owner ini sudah tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, ternyata anak-anaknya yang disuruh untuk ngurus kebun juga sudah lemah-lemah. Mungkin perempuan atau lemah, sakit-sakitan. Dia sendiri sudah tua. Susah, siapa yang mau meneruskan ngurusin kebun ini? Dia sudah tua, sementara anak-anaknya dalam kondisi lemah. Tiba-tiba fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Tiba-tiba datang i'sar. I'sar itu angin puting beliung. Twister, ya, besar, naik besar ke udara. Kemudian bukan cuma itu aja, ternyata ada api di dalamnya. Mungkin ada petir atau guntur api, kemudian menghantam kebunnya disertai dengan membakar. Angin tersebut memporak-porandakan kebunnya disertai dengan api yang menyala-nyala dalam angin tersebut. Fa asabaha
fa asabaha fi i'sarun fihi narun. Tiba-tiba ada angin puting beliung besar. Angin topan ya bahasa kita ya. Angin topan besar ya. Saya jarang lihat di sini. Tapi kalau di Arab Saudi saya pernah lihat, saya pernah naik mobil, tiba-tiba angin besar muter. Tes. Maka ketika saya naik mobil, tes. Taib. Tiba-tiba saya tes atau jadi kalau di sini saya mungkin nggak pernah lihat angin puting beliung, tapi kalau di luar negeri banyak kita lihat di televisi angin menghantam misalnya di Amerika atau di mana. Di Saudi juga saya pernah lihat. Tiba-tiba saya naik mobil jalan kosong, depan saya nggak ada mobil sama sekali, di belakang nggak ada mobil sama sekali. Kalau kita pergi ke arah timur saya sering naik mobil di Arab Saudi, nggak ada mobil sama sekali. Depan saya nggak ada, depan saya juga nggak ada. Saya sendirian. Tiba-tiba ada angin lewat, kencang sekali, besar sekali, saya berhenti. Atau harus kita cepetin sebelum anginnya apa? Lewat. Anginnya kencang banget. Ya. Nah, ini gambaran angin tersebut. Ini dilihat oleh mereka, lihat oleh orang-orang Arab, sehingga ketika Allah mengatakan i'sar, mereka bisa bayangkan angin yang kencang terus masuk ke kebun serta ada api di dalamnya. Apa yang terjadi kalau sudah begini? Porak-poranda dan terbakar. Fahtarakat. Kata Allah, kebunnya yang dia banggakan tersebut, yang berisi korma-korma, yang berisi anggur-anggur, yang berisi buah-buahan, semuanya hancur, kemudian terbakar. Kata Allah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian berfikir. Nah, apa maksud dari perumpamaan ini? Perumpamaan tentang bukankah kalian suka, kata Allah, jika kalian memiliki kebun yang indah, ada korma, ada anggur, mengalir sungai-sungai di bawahnya disertai dengan buah-buahan yang lain. Kemudian tiba-tiba dia tua, anak-anaknya ternyata lemah, tidak bisa diharapkan, dan dia lagi butuh-butuhnya hasil kebun tersebut karena anaknya lemah, butuh dia nafkahi, tidak bisa bantu dia, dan dia sudah tua, sudah sulit kerja. Tiba-tiba dia lagi berharap tentang kebunnya yang luar biasa tersebut untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Dia di puncak-puncak kebutuhan, tiba-tiba ada angin puting beliung, angin topan menghantamnya, membakarnya habis. Tentu kondisi dia sangat mengenaskan ketika itu. Beda kalau dia masih kuat, dia bisa tanam lagi. Atau anak-anaknya masih kuat, bisa kerja sendiri. Ini enggak, anak-anaknya lemah. Dan dia di puncak kelemahan tidak bisa ngurus kebun, dia harapkan tinggal panen, justru kebunnya kemudian terbakar ketika itu. Nah, ini perumpamaan buat siapa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini perumpamaan tentang orang kafir secara umum. Yang mereka beramal soleh di dunia dengan berbagai macam tujuan. Dan mereka berharap diberi ganjaran di akhirat, ternyata tidak ada ganjarannya sama sekali. Sebagaimana yang Rasulullah ditanyakan tentang orang-orang musyrikin Arab dahulu yang baik namun tidak ada faedahnya. Seperti Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita Abdullah bin Jud'an? Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana yakri dhaif. Abdullah bin Jud'an dahulu suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka memuliakan tamu. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat kebaikannya? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qat rabbi ighfirli khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah sekalipun berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Tidak pernah. Orang seperti ini kebaikannya enggak ada, hilang semua. Nanti di hari kiamat ketika dia berharap pahala tersebut di puncak-puncak dia sedang kesulitan, dan dia ingat kebaikan-kebaikannya masa lalu, bantu orang miskin, nyambung silaturahmi, hilang semuanya. Di saat dia membutuhkan itu pada hari kiamat. Contoh lagi seperti Amr bin Luhai al-Khuzai yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir, bagaimana kebaikannya sering memotong onta dibagikan kepada jemaah haji gratisan. Tapi kata Nabi, ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai ajur qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Masuk neraka, kebaikan tidak ada faedahnya. Ada yang mengatakan, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ayat ini terkait dengan
contoh orang riya. Contoh orang riya. Allah tambahkan perumpamaan yang menyedihkan. Ya. Bahwasanya orang yang riya itu dia menyangka bahwasanya dia akan mendapatkan pahalanya di akhirat kelak. Dan dia lagi di puncak-puncak kebutuhan untuk mendapatkan pahala. Dia diperumpamakan seperti orang yang tua punya anak-anak yang lemah sehingga dia butuh untuk mengambil hasil pohon tersebut, kebunnya untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Sudah tidak berbuat apa-apa lagi, dia sudah lemah. Seperti orang munafik seperti orang yang riya ketika di akhirat, dia tahu dia pasrah. Tapi dia masih berharap bahwasanya pahala kebaikan yang dilakukan dulu, umrohnya kayak sedekahnya kayak hajinya kayak dakwahnya kayak yang dia harap bahwa ternyata tidak bisa dapat apa-apa. Ini seakan-akan Allah menguatkan tentang perumpamaan yang pertama seperti tadi, batu yang di atasnya ada tanah. Allah menguatkan, menunjukkan betapa pedihnya kondisi orang sebenarnya di akhirat. Oleh karena waspada, jangan sampai kamu riya, karena kondisinya mengenaskan. Kamu lagi di saat butuh-butuhnya pahala. Kalau sekarang kita nggak disanjung nggak ada masalah. Tetapi kamu masih ingin disanjung. Di akhirat nanti masalahnya kamu butuh pahala. Kamu dalam kondisi lemah, dalam kondisi takut, melihat hari kiamat yang begitu dahsyat. Kamu berharap yang kamu lakukan ada secercah harapan, ternyata tidak ada sama sekali, seperti orang tua tadi. Ini mengerikan, maka jangan riya. Yang ketiga, ada yang mengatakan Ibnu Abbas mengatakan, ini ketika ditanya oleh Umar bagaimana tentang ayat ini, maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan, menurut saya adalah seorang yang diberi kekayaan, kemudian beramal saleh dengan kekayaan tersebut, ternyata di akhir hayatnya dia berbalik. Dia melakukan maksiat dengan hartanya. Dia melakukan maksiat dengan hartanya sehingga maksiat yang dilakukan memakan kebaikan sebelumnya. Makan kebaikan sebelumnya. Jadi orang ini tadinya baik, hartanya dia gunakan untuk apa? Amal soleh. Di penghujung hayatnya dia gunakan hartanya untuk maksiat. Kemudian dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dia tahu dia tukang maksiat, tapi dia bilang saya masih punya harapan kebaikan-kebaikan saya sebelum saya tukang maksiat. Ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak juga, ternyata sudah hilang. Dibatalkan oleh maksiat-maksiat yang dilakukan belakangan. Ini pendapat Ibnu Abbas, semuanya juga mengenaskan. Jadi dia menggambarkan seorang yang mengenaskan di akhirat yang dia menyangka amal solehnya bermanfaat bagi dia, ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, seorang berusaha beramal soleh dengan ikhlas kepada Allah, tidak berharap sanjungan maupun pujian. Amal soleh apapun, terutama di antaranya sedekah kepada Allah, tidak usah cari sanjungan, tidak usah cerita sama orang. Kalau perlu istri pun tidak tahu ya. Ya, kecuali istri suka meriksa ya kasih tahu biar tidak ada masalah. Tapi kalau istri tidak suka periksa enggak usah kasih tahu. Yang tahu antum dan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tugas mencatat. Tapi demikian saja apa yang sampaikan tentang ayat ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.